Halo everyone, kembali lagi di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Pada video kali ini kita akan belajar bareng tentang metode Topsys ya. Nah, tapi di sini kita langsung aja ke contoh kasusnya, yaitu di sini ada sebuah PT ABC. Adalah perusahaan yang bergerak di bidang consumer good yang akan menginvestasikan sisa usahanya dalam 1 tahun nih. Case-nya seperti itu. Nah, beberapa alternatif investasi telah akan diidentifikasi. Pemilihan alternatif terbaik ditujukan selain untuk keperluan investasi, juga dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan ke depan. Nah, di sini ada 5 kriteria nih yang dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan. Ini contohnya ada 5 kriteria, yaitu yang pertama ada harga. Harga itu nanti divariabelkan dengan C1, terus C2 adalah nilai investasi 10 tahun ke depan. Terus C3 daya dukung terhadap produktivitas perusahaan. Di sini ada skornya ya. Skor 1 itu kurang mendukung, skor 2 cukup mendukung, 3 itu mendukung, dan 4 sangat mendukung gitu. Oke, kemudian C4 prioritas kebutuhan. Ini skornya juga sama, ada 4 skor di situ. Terus C5 ketersediaan atau kemudahan. Di sini ada 3 skor. 1 itu sulit diperoleh, 2 itu cukup mudah diperoleh, 3 sangat mudah diperoleh. Nah, di sini kita tentukan kriteria-kriteria ini termasuk ke dalam kriteria biaya atau kriteria keuntungan, cost atau benefit. Nah, kalau harga tentunya semakin tinggi akan semakin pengambilan keputusannya akan semakin rendah ya. Jadi dia masuk ke cost, kemudian nilai investasi ini benefit ya, tentunya keuntungan, kriteria keuntungan atau kita sebut dengan benefit di sini. Kemudian C3 ini benefit, C4 ini cost, dan C5 benefit. Jadi teman-teman tentukan dulu kriteria ini termasuk ke dalam kriteria biaya atau cost atau ke dalam kriteria keuntungan yaitu benefit. Nah, kemudian pengambilan keputusannya di sini memberikan bobot preferensi sebagai berikut, yaitu C1 itu bobotnya 20%, C2 15%, C3 30%, C4 25%, dan C5 10%. Nah, dari situ ada 4 alternatif yang diberikan tuh, yaitu kita alternatifnya ini kita variabelkan jadi A ya, yaitu A1 membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang, A2 membeli tanah untuk membangun gudang baru, A3 maintenance sarana teknologi informasi, dan A4 pengembangan produk baru. Oke, langsung dari sini kita akan kerjakan langsung aja di Excel untuk mempermudah kita dalam mengerjakan dengan metode Topsys-nya. Nah, misalkan di kasus yang ini kita akan isi nih, kita dapatkan bahwa di alternatif pertama yaitu membeli box untuk distribusi barang ke gudang, itu kriteria harganya atau costnya adalah 420 juta gini. Jadi dalam juta nih ya, C1 nya dalam juta. Kemudian untuk nilai investasi 10 tahun ke depan dia adalah 75%. Terus C3 nya ini daya dukung terhadap produktivitas adalah 3, yaitu mendukung ya. Kemudian kita geser lagi, di C4 ini prioritas kebutuhannya adalah 1, yaitu kurang berprioritas. Kemudian C5 ketersediaan atau kemudahan untuk alternatif yang satu ini adalah 3, yaitu sangat mudah. Nah, seperti itu. Kemudian untuk alternatif kedua, membeli tanah untuk membangun gudang baru, ya harganya 580 juta. Terus C2 nilai investasinya adalah 220. Kemudian daya dukungnya 2. Terus untuk prioritas kebutuhannya adalah 3. Dan ketersediaan atau kemudahannya adalah 2 atau cukup mudah diperoleh. Oke. Kemudian untuk alternatif ketiga, maintenance sarana teknologi informasi. Ya, harganya 350 juta. Kemudian nilai investasi 10 tahun ke depannya 80%. Terus daya dukung terhadap produktivitasnya misalkan ini adalah 4 ya. 4 itu sangat mendukung gitu. Oke, 4. Terus ini maybe kita kecilin dulu ya biar mudah. Oke, untuk prioritas kebutuhannya adalah cukup berprioritas seperti 2. Terus ketersediaan atau kemudahan benefitnya
misalkan 1 atau sulit diperoleh. Kemudian untuk alternatif yang keempat, pengambilan produk baru, dia biayanya harganya 410 juta, terus nilai investasinya 170%, daya dukung dia 3, cukup mendukung. Terus C4 nya itu prioritas kebutuhan, misalkan sangat ya, sangat berprioritas gitu. Kemudian C5, ketersediaan atau kemudahannya itu cukup mudah diperoleh. Oke, seperti ini ya. Kemudian kita labeli ini termasuk kriteria apa di C1, C2 sampai C5. Kalau C1 ini adalah cost, berarti kita tulis di sini cost. Kemudian C2 adalah benefit. Kemudian C3 benefit. C4 adalah cost. Kemudian C5 adalah benefit. Nah, setelah ada labelnya, kita beri bobotnya dari kriteria 1 sampai 5. Ya 20%, berarti sama dengan 20/100 gini. Terus ini 15%, berarti sama dengan 15/100. Terus C3 30%, 30/100. C4 tuh 25% ya, berarti sama dengan 25/100. Kemudian C5 10%, berarti sama dengan 10/100. Untuk pembobotan ini sendiri nggak harus pakai persen ya, biasanya bisa pakai angka integer biasa, yaitu antara 1 sampai 5 gitu. 1, 2, 3, 4, 5, bisa 3, bisa 3, 2, 4 gitu. Oke, jadi seperti itu ya. Kemudian kita besarkan lagi. Oke, apikan dulu biar enak dilihat ya. Oke, kita rata tengah. Kemudian selanjutnya kita akan membuat matriks ternormalisasi atau R ya. R itu rumusnya X dibagi akar dari jumlah X kuadrat. Nah, makanya kita akan menghitung pembagi dulu yang bawah ini. Akar dari jumlah X kuadrat dulu, biar mempermudah kita dalam menghitung ya. Jadi kita hitung aja di sini. Akar itu kalau di Excel sama dengan SQRT ya. Kemudian kurung buka. Ini X1 pangkat 2 ini ditambah yang bawahnya ini, kasih dalam kurung ya. Untuk C1 yang A2 pangkat 2, terus X2 berarti X3 ini pangkat 2, ditambah lagi yang terakhir C1 yang ada di A4 alternatif 4 ini ya, pangkat 2. Oke, rumusnya seperti ini ya. Atau kalau teman-teman mau baca rumusnya yang ada di atas ini fokusnya, tinggal kita enter aja. Kurang dalam kurung 1 ya, bentar di belakangnya. Oke, sudah. Kalau sudah, kita tinggal geser ke samping aja untuk menghitung yang sini ya. Ini otomatis dia menghitung yang C2, terus menghitung yang C3 ini otomatis semua. Nah, kalau sudah, kita tinggal ngitung R ya. R itu yang X dibagi pembaginya tadi ya. Berarti ini sama dengan X yang ini ya, A1 dibagi sama pembaginya ini ya. Nah, karena pembaginya ini tetap untuk yang A2, A3, A4, maka kita harus lock nih. Cara ngelocknya adalah pencet F4 ya. Kalau teman-teman di laptop yang ada Fn-nya, biasanya di pojok kiri bagian bawah, di sebelah tombol kontrol ya, di situ ada Fn, pencet F4. Nah, kalau teman-teman pakai PC atau personal computer yang biasa, cukup pencet F4 aja. Maka ada simbol dollar sign atau simbol dolar ini untuk ngelock data. Nah, tinggal di enter aja. Kalau sudah, kita drop ke bawah. Oke, berarti ini pakainya ini B5, ini B6, betul ya, B6 sampai B8. Oke, kemudian yang samping ini juga sama sih stepnya, sama dengan X ini di sini ya, dibagi dengan pembaginya. Karena pembaginya tetap, kasih dollar sign yaitu F4 atau Fn F4, kemudian enter.
kita drag and drop ke bawah. Oke, yang sebelahnya juga sama sih, sama dengan X di sini. C3 dibagi dengan pembaginya. Kita lock pembaginya pakai F4, kita enter, tinggal drag and drop ke bawah. Ini juga sama. X1 dibagi dengan pembaginya, kita lock Fn F4, kita enter, drag and drop ke bawah. Ini juga sama dengan X-nya yang ada di A1 dibagi dengan pembaginya, kita lock pembaginya dengan F4, kita enter, kita drag and drop ke bawah. Oke, setelah itu kita akan menghitung atau membuat metrik ternormalisasi terbobot Y ya, yaitu rumusnya adalah W ini adalah bobot dikali dengan R yang ada di sini. Oke, tinggal sama dengan W ini ya, bobotnya adalah B10 ini W, karena bobotnya tetap kayak tadi, kita kasih $sign atau F4 dikali dengan R-nya yang ada di sini, kemudian di enter. Oke, tinggal drag and drop ke bawah, maka dia sudah otomatis ya, ini B15, B16, B17. Selanjutnya yang ini, bobot yang untuk C2 sama dengan bobotnya ini 15%, kita lock pakai F4 dikali dengan yang ada di sini, R yang ada di sini. Tinggal enter, kemudian drag and drop ke bawah. Ini juga sama, bobotnya pilih yang 30%, kita lock dikalikan dengan yang ada di R ini, kemudian kita drag and drop ke bawah. Yang ini juga sama, bobot kita lock dikalikan dengan R, drag and drop ke bawah. Di sini juga bobot yang ada di C5, kemudian kita lock F4 dikalikan dengan R, kemudian kita enter, drag and drop ke bawah. Oke, kemudian kita akan mencari solusi ideal positif. Nah, di sini ada syaratnya nih, yaitu ketika mencari A+ atau solusi ideal positif, jika nilainya merupakan atribut keuntungan itu benefit, atributnya yang ada di sini ya, dia benefit atau biaya gitu, keuntungan atau biaya, benefit atau cost. Ketika dia benefit, maka yang dicari adalah nilai Y yang maksimal, atau nilai Y yang paling besar. Tapi jika dia adalah atributnya biaya atau cost, maka yang diambil adalah nilai Y minimal atau nilai Y yang paling kecil gitu. Nah, makanya di sini kita akan menggunakan suatu rumus pengkondisian. Jadi nggak cuma di program aja ya, atau di coding baik Python, PHP dan lain-lain, ada if dan else ya. Di Excel juga ada if pengkondisian ya. Kita langsung saja sama dengan if kurung buka ini. Terus kita ambil atributnya nih. Atributnya adalah di B9 ya. B9 ini jika atributnya sama dengan benefit ini. Benefit atau keuntungan, makanya kalau di sini punya saya tuh titik koma ya. Kalau teman-teman lihatnya ada di sini, yang di bawah sini kecil ini ada logical test. Terus kalau biasanya di beberapa laptop sih pakainya koma ya, itu tergantung dengan versi Excel yang dipakai. Kalau versi Excel punya saya itu titik koma nih, makanya saya pakai titik koma gini. Maka ambil nilai maksimal dari Y, kita blok aja. Nah, seperti ini. Kemudian else atau yang lainnya, kalau tidak benefit berarti yang cost. Else-nya juga pakai titik koma kalau di sini ya, di punya saya ya. Jika value-nya adalah salah atau jika bukan benefit gitu, maka ambil nilai minimum. Buka, terus kita ambil semua data Y-nya yang ada di C1, kurung tutup seperti ini. Tinggal kita enter. Oke, kemudian kita drag ke samping untuk mencari yang lainnya. Nah, di sini kita cek untuk A+ dia adalah cost, berarti yang dicari minimalnya. Ini yang paling kecil berarti 0,0781, benar ya. Kemudian ini benefit C2 ini yang dicari adalah yang maksimal, berarti ini benar. Yang lain juga benar. Ini benefit
terus ini cost, ini adalah benefit. Betul nggak? Cost benefit, betul ya. Oke, nah untuk mencari solusi ideal negatif, caranya seperti tadi ya, cuma ini ada syaratnya, tinggal dibalik aja. Jika dia atributnya adalah benefit atau keuntungan, yang diambil adalah nilai minimumnya atau nilai yang paling kecil, kebalikan dari yang tadi. Makanya kita tinggal copy nih rumus yang tadi, kita Ctrl C atau copy, terus di enter aja, kemudian kita paste di sini ya, kita paste, ini diganti dengan cost gitu aja, yang benefit ini. Nah, maka kalau cost dia yang diambil maksimal, selain cost yaitu benefit yang diambil adalah nilai minimalnya. Tinggal gitu aja, tinggal enter. Maka ini sebaliknya nih. Oke, kemudian di drag and drop ke samping. Nah, selesai. Selanjutnya kita akan mencari jarak antara nilai terbobot terhadap solusi ideal positif dan negatif. Nah, itu adalah simbolnya D positif dan D negatif ya. Untuk D positif rumusnya adalah akar dari sigma Y positif ini dikurangi dengan Y yang ada di sini dikuadratkan. Itu berarti sigmanya ya. Sama dengan akar kuadrat berarti SQRT kurung buka 3 kali Y positif dikurangi dengan Y negatif kurung tutup dikuadratkan seperti ini. Untuk Y positifnya dia kan tetap ya, makanya ini di lock ya, pakai F4 tadi ya, ada dollar sign di sini. Oke, terus ditambah Y yang positif kedua di lock F4 dikurangi dengan Y2 seperti ini, dikuadratkan, ditambah lagi sebelahnya ini ya, ini di lock juga, jangan lupa F4 dikurangi dengan Y3 pangkat 2 ditambah yang Y plus atau Y positif 5 di lock lagi dikurangi dengan sebelahnya Y4 ya, ini ya, bukan 54. Oke, pangkat 2 baru ini yang kelima. Yang ini jangan lupa di lock F4 dikurangi dengan Y5 kurung tutup di pangkat 2. Oke, nah seperti ini, tinggal enter, sudah. Terus yang lain tinggal drag and drop ke bawah. Yang di negatif itu kebalikannya, yaitu akar dari sigma Y dikurangi Y negatif pangkat 2. Oke, sama dengan SQRT atau akar kurung buka 3 kali, berarti yang ini dulu Y1 dikurangi dengan Y negatif yang pertama. Ini di lock juga pakai F4, ada dollar sign di situ, kurung tutup pangkat 2, kurung tutup lagi, ditambah yang sebelahnya ini dikurangi dengan Y negatif yang kedua. Yang negatif 2 ini di lock, terus kurung tutup pangkat 2 seperti ini ya, terus ditambah yang Y3 dikurangi dengan Y negatif yang ketiga, ini di lock juga, terus kurung tutup pangkat 2 ditambah Y4, kurung bukanya kurang, Y4 dikurangi Y negatif yang keempat, F4 ya, di lock pangkat 2 ditambah lagi yang terakhir Y5 dikurangi dengan Y negatif yang kelima, ini di lock pakai F4 pangkat 2 seperti ini, tinggal enter, sudah. Kemudian kita drag and drop ke bawah. Oke, kalau sudah, yang terakhir kita akan mencari nilai preferensi nih. Nilai preferensi ini rumusnya adalah V berarti D negatif dikurangi D negatif plus D positif, gitu aja. Simple sih, sama dengan D negatif ini berarti ya, D negatif dibagi D negatif kurung buka ya, D negatif ditambah D positif. Tinggal seperti itu aja, tinggal kita drag and drop ke bawah. Nah, hasilnya sudah semua tuh.
Baru kita ranking nih di sini. Nah, cara melakukan ranking itu rumusnya kalau di Excel adalah sama dengan ketik aja rank seperti ini, terus kurung buka kurung tutup, kita masukkan numbernya yaitu yang ini, rank dari V1 atau nilai preferensi 1. Terus kita kasih, kalau punya saya titik koma ya di Excel versi saya. Kalau Excel teman-teman dilihat aja di sini, kalau koma diikuti aja. Koma baru referensinya adalah ini ya. Nah, karena referensinya tetap, kita lock, jangan lupa pakai F4 atau Fn F4 kalau di laptop. Seperti itu sampai muncul $sign, baru titik koma lagi, terus ordernya dari 0, itu aja. Terus kurung tutup, kemudian enter. Nah, kita tinggal drag and drop ke bawah, maka hasilnya sudah kelihatan rankingnya ya, dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, jadi dari nilai preferensi ini bisa kita lihat preferensi yang nilainya paling besar adalah V1, dia ranking 1. Maka di sini alternatif yang akan dipilih perusahaan adalah yang alternatif pertama, yaitu membeli mobil box untuk distribusi barang ke gudang. Nah, sampai di sini dulu ya pembahasan studi kasus atau contoh kasus dengan metode TOPSIS. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua, dan jangan lupa saksikan video saya yang lain di channel Autodidak tempat kita belajar secara mandiri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.